Oke guys, balik lagi di channel YouTube Tutorial Cuans. Nah, jadi di video kali ini gua bakal bikin video tutorial lagi buat kalian semua. Khususnya buat kalian yang berjualan online di marketplace, terutama di Shopee, baik kalian yang punya stok produk ataupun kalian yang para dropshipper. Nah, di video kali ini gua bakal bahas gimana sih caranya untuk iklan di Shopee buat pemula. Nah, di sini gue bakal jelasin step by step apa aja iklan yang harus kalian lakukan ketika kalian pengen iklan, dan juga gimana sih tipsnya biar tidak boncos guys. Jadi kebanyakan orang iklan di Shopee itu udah keluar uang banyak tapi nggak ada konversi penjualan. Oke, jadi sebelum masuk ke video tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video tutorialnya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video tutorialnya, buat kalian yang pengen privat ataupun belajar bisnis online, cara berjualan di marketplace dan juga cara dropship di marketplace, kalian bisa hubungin kontak WA yang ada di deskripsi. Di situ gua melayani jasa untuk bimbingan kalian belajar jualan online, baik kalian yang punya stok produk sendiri ataupun kalian yang para dropship guys, pengen coba dropship. Dan juga di situ gua melayani untuk pembuatan toko online. Buat kalian yang nggak pengen ribet-ribet lagi belajar bikin toko, nah kalian bisa pakai jasa yang ada di situ guys. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini gua bakalan kasih contoh apa aja yang udah gua lakuin di salah satu toko dropship yang baru gua buat dan juga baru gua iklanin. Gue bakalan kasih tips dan triknya buat kalian yang pengen coba iklan di Shopee dari awal sampai kalian bisa riset sendiri iklan mana yang bagus yang bisa kalian jalankan buat toko kalian. Oke, di sini gue bakal lihatin guys ya. Nah, ini adalah toko yang baru gue buat dan juga baru gue iklanin. Ya, kurang lebih ini gue pasang iklan di sini sekitar 2 harian guys. Jadi nggak terlalu lama ya, 2 hari udah terjadi konversi. Sebenarnya udah 3 hari sih, tapi yang untuk hari yang pertama itu gua ngiklannya sekitar itu, gua baru masang satu produk atau 2 produk ya, itu udah di malam hari, jadi gua nggak hitung ya, gua nggak hitung di hari itu gua ngiklan. Tapi ya sekitar 2 hari lah yang pastinya ini udah terjadi konversi penjualan guys dari iklan yang gua pasang. Oke, di sini gua bakal jelasin apa aja prinsip-prinsip ataupun hal yang harus dilakuin ketika kalian mau ngiklan. Oke, untuk pertama di sini gue bakal jelasin ya dari awal dulu. Ada performa seluruh iklan. Terus di sini ada iklan dilihat, ada jumlah klik, ada persentase klik, ada pesanan, ada produk terjual, ada penjualan dari iklan, ada biaya iklan dan efektivitas iklan. Oke, untuk iklan dilihat ini sendiri, ini adalah jumlah iklan yang tayang ketika kalian pasang iklan di Shopee, guys. Nah, jadi di sini ada iklan yang dilihat ini jumlah iklan yang tayang. Jadi ketika orang mencari produk ataupun ketika membuka beranda Shopee, nah ini jumlah iklan yang tayangnya segini, ada 3000. Terus jumlah kliknya ini adalah orang yang sudah ngeklik. Ini orang yang sudah ngeklik iklan yang tayang. Jadi kalau kalau iklannya cuma tayang doang tapi nggak diklik sama orangnya, nah itu nggak bakalan masuk ke jumlah klik dan juga nggak bakalan kena biaya guys, biaya iklan yang di sini. Terus ini persentase klik, ya ini adalah persentase klik iklan dilihat itu, iklan dilihat dibagi dengan jumlah klik. Nah seperti ini, jadi kenanya 3%. Terus ini pesanan, jumlah pesanan yang terjadi dari iklan. Terus ada jumlah produk yang terjual. Terus ada penjualan dari iklan, ini omsetnya. Terus ada biaya iklannya. Terus ada efektivitas iklan ROAS. Nah ini gue percepat aja karena kalau gue jelasin satu persatu bakalan makan waktu ya. Intinya gue bakal kasih triknya dulu buat kalian. Nah, untuk efektivitas iklan sendiri ini nilainya paling makin tinggi ini makin bagus.
Artinya dia sebanding guys ya, antara biaya yang kita keluarkan dari iklan dan juga dengan omset yang masuk guys. Jadi untuk efektivitas ROAS, efektivitas iklan ini sendiri adalah penjualan dari iklan dibagi dengan biaya iklan. Nah, jadi efektif atau enggak iklan yang sudah kita lakuin ke belakang selama beberapa hari testing ke belakang itu efektif atau enggak. Makin tinggi nilainya itu makin bagus guys dari efektivitas iklan ROAS ini, tapi juga banyak faktor sih yang mempengaruhi efektivitas iklan, yaitu dari harga produknya juga termasuk pengaruh. Jadi ini sebenarnya nggak bisa juga jadi patokan ya, apakah iklan kita itu udah cukup bagus. Kalau kalian harga produknya mahal, terus marginnya rendah, nah itu juga nggak bakal efektif guys. Jadi kalian harus banyak faktor juga yang kalian harus perhitungkan ketika kalian iklan, yaitu dari harga produk, terus dari margin keuntungan yang kalian ambil, terutama kalau gue dropship ya, gue dropship jadi harus mengambil margin, apakah masih bisa profit dari biaya iklan yang udah gue keluarkan. Oke, selanjutnya gue bakal bahas ketika gue ngiklan di salah satu toko ini, gue deposit waktu itu ngisi iklannya saldonya 300.000. Nah, tujuan gua ngiklan itu adalah untuk mendatangkan traffic guys. Jadi bukan tujuan utamanya gua adalah untuk mendapatkan orderan seperti ini. Ini hanya bonus aja. Ya kalau misalnya ada terjadi konversi orderan, nah itu lebih bagus. Tapi tujuan gua utamanya adalah ingin mendatangkan traffic. Nah, prinsipnya gua ngiklan itu adalah untuk mendatangkan traffic, yaitu dengan mendatangkan traffic ataupun jumlah klik yang sebanyak-banyaknya, tapi dengan biaya iklan yang lebih murah. Nah, ini yang kalian perlu catat. Mendatangkan jumlah klik ataupun mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya, tapi dengan biaya iklan yang lebih murah. Agar apa? Agar orang-orang tahu kalau toko kita itu berjualan produk jenis kategori apa yang mereka pilih. Itu pertama. Terus kedua, agar men-trigger algoritma Shopee. Nah, ketika ngiklan produknya itu diklik, makin banyak orang yang ngeklik produk tersebut, maka produk kita akan semakin direkomendasikan oleh pihak Shopee guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi prinsipnya kalian jangan mengharapkan untuk dapat dapat orderan dulu. Tapi kalian prioritasin untuk mendapatkan traffic dulu guys. Makin banyak traffic yang masuk, maka toko kalian akan makin bagus. Oke. Ini kita udah bahas untuk prinsip dasar awalnya guys. Dari awalnya. Oh ya, gue belum jelasin juga untuk harga ya, biaya iklan ini sendiri. Itu dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya itu adalah jenis ataupun kategori produk yang akan kita iklankan. Makin umum kategori produk yang kita iklankan, terus makin banyak kompetitor di kategori produk yang kita iklankan, maka biaya iklannya akan semakin gede, semakin mahal. Nah, jadi buat kalian yang pengen ngiklan terus kategori produk kalian harus perhitungin benar-benar. Ya kalau gue dropship gue bisa filter untuk produk apa yang gue jual, dan juga gue bisa filter kategori produk apa yang kompetitornya minim guys. Nah, di sini makanya gue nggak liatin nama toko gue, takutnya nanti bakalan ke trigger sama kalian untuk produknya apa yang gue iklanin. Oke. Untuk langkah selanjutnya ya, gue bakal jelasin dari awal. Ini kita masuk ke toko gue yang nggak keurus aja. Nah, di sini gue bakal jelasin cara ngiklannya. Nah, ketika gue buat video sebelumnya cara upload produk di Shopee ataupun gimana ya, nah itu gue pasti bilang kalian biarin ya kurang lebih sekitar 14 hari buat Shopee baca algoritma dari produk kalian. Biarin algoritma organiknya itu jalan dulu, baru kalian boost dengan iklan. Nah, gimana cara mengetahuinya dan fungsinya untuk apa? Nah, kalian bisa lihat di data performa toko seperti ini. Terus kalian bisa lihat di bagian peringkat produk dan lainnya. Oke. Nah, di sini ada filter. Kalian
cari aja yang 30 hari sebelumnya seperti ini. Maka di sini akan ke filter produk apa aja yang jadi winning produk di toko kalian. Artinya produk yang makin banyak dapat traffic dan potensi penjualannya ada. Ini secara organik dulu ya. Oke, nah seperti ini. Maka akan timbul guys. Jadi untuk produk gua yang di toko ini yang nggak kurus ini ada satu produk itu yang seperti ini. Halaman produk dilihatnya 80, produk dimasukkan ke keranjang itu 6. Jadi dari 80 orang yang melihat produk ini ada 6 yang memasukkan ke keranjang. Artinya ada potensi untuk penjualan di sini guys, cuman orangnya belum check out aja. Ya siapa tahu masih banyak pertimbangan orangnya untuk check out. Jadi kalian pilih produk yang seperti ini guys. Yang dilihatnya banyak terus sudah dimasukkan ke keranjang. Alangkah lebih baiknya ketika barangnya ini sudah ada yang beli. Nah, di sini kan gua bilang untuk produk yang baru banget kalian upload ya, baru banget kalian upload. Nah, di sini karena produknya ini guys, nah kalian bisa filter. Ada 1 2 3. Ya gua rekomendasiin sampai ya kalau bisa kalian iklanin semuanya guys ini guys, yang ada view-nya. Produk yang ada view-nya artinya ya dia udah termakan oleh algoritma Shopee. Nah, kalian iklankan produk yang ini. Oke, cara ngiklaninnya gimana? Gue bakal kasih contoh. Kita akan masuk ke dalam sini iklan Shopee. Oke, kita masuk ke sini iklan Shopee. Nah, kalian tinggal buat iklan baru. Nah, di sini ada pilihan banyak, ada iklan produk. Nah, kalau gue jelasin satu persatu bakalan lebih panjang lagi ya. Nah, nanti di sini ada ya. Gue bakal jelasin nanti. Oke, untuk yang pertama kita akan iklankan produk ini. Jadi semuanya ini, jadi nanti kalian tinggal top up aja ya, top up aja saldo iklan kalian berapa. Nah, kalian iklanin semua produk yang tampil di sini guys, yang sudah dimasukkan keranjang. Oke, selanjutnya kalian kalau gua bakal atur modal harian. Misalnya gua tadi depositnya 300.000 ya. Buat satu toko ini. Nah, kita akan atur aja, nggak usah terlalu banyak-banyak guys. Sekitar 15.000. Terus untuk periode iklan. Nah, ini kalian atur ke 2 minggu. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk meriset iklan kalian itu yang jalan yang bagus gimana guys, yang worth it itu gimana. Jadi kalian bakalan tahu nanti setelah 2 minggu iklan yang sudah kalian jalanin itu efektif atau enggak. Nah, di situ kalian analisa iklan mana aja yang bagus. Nah, itu yang kalian pakai. Yang jelek, yang banyak yang ngasilin biaya kliknya tinggi tapi nggak ada konversi penjualan, nah itu kalian buang. Oke, itu selanjutnya kalian pilih produknya secara manual. Nah, kalian cari nama produk. Di sini tadi produknya apa ya? RC Truk Crane. Gua bakal masukin nama produknya yang gua iklanin. Oke, kita samain ya, harus sama produknya. Yang mana tadi guys? Gua nggak kelihatan. Keren konstruksi. Nah, kita harus samain ininya. Nah, ini produknya ya. Jadi ini produknya. Oke, ini adalah calon produk winning di toko kita. Karena tadi view-nya banyak, terus sudah dimasukin ke keranjang sama calon pembeli. Oke, udah masuk produknya. Untuk modal harian, karena kita bakalan ngiklan banyak produk, jadi untuk produk ini 15.000 aja gua rasa udah cukup. Nah, selanjutnya di sini ada penempatan iklan. Nah, penempatan iklan sendiri itu ada di halaman pencarian dan halaman rekomendasi. Halaman pencarian ini akan muncul iklan kalian ketika ada orang yang mengetikkan kata pencarian di Shopee kalian, di Shopee mereka. Jadi ketika mereka cari radio kontrol truk keren ini,
konstruksi, maka akan muncul produk kita. Nah, itu dari halaman pencarian. Kalau dari halaman rekomendasi, ini banyak faktor. Bisa muncul di halaman berandanya Shopee, terus bisa muncul di produk yang disukai oleh pembeli. Jadi kan Shopee punya data nih, ketika orang membuka Shopee terus dia sering order barang jenis tersebut ataupun menyukai produk-produk yang tampil, nah itu dia akan masuk di situ. Nah, contohnya seperti ini. Akan masuk di halaman rekomendasi utama di aplikasi Shopee. Terus juga akan masuk di halaman. Nah, kamu mungkin juga suka. Nah, jadi mungkin ada orang seperti yang gue bilang tadi, ada orang yang suka dan produk sejenis. Nah, maka produk kita akan ditampilkan ke Shopee mereka. Oke, di sini gue pakai penempatan iklannya semua. Terus, nah ini yang penting ya, mode pemilihan, di pengaturan bidding. Ini karena sudah ada satu produk. Mode bidding ini ada yang otomatis. Kalau kalian mau pengen pakai ya Shopee yang atur semua, nah itu kalian bisa pakai yang ini guys. Jadi di sini bakalan nimbulin target efektivitas iklan atau ROAS-nya yang tadi. Nah, makin tinggi nilai ROAS-nya makin bagus, tapi bakalan ini namanya lebih kompetitif dibanding 20% iklan lainnya. Maka iklan kita itu bakalan slow banget jalannya guys nanti guys. Nah, makanya gua nggak pakai yang otomatis, tapi kalau kalian mau pakai yang otomatis ya terserah. Tapi di sini gua pengen iklan kita itu bakalan optimal guys. Dengan kata kunci yang kita ini kan sendiri, kita cari sendiri, dan juga biayanya kita bisa atur sendiri. Nah, itu enaknya. Oke, di sini kita bakalan tambah kata pencarian ya untuk jenis produknya ya. Nah, kita lihat tadi nama produknya itu truk crane. Jadi kita cari kata kunci yang berhubungan dengan truk crane tadi guys. Nah, ini bisa Beko remote control masih masuk, excavator remote control masih masuk. Jadi kata kunci ini yang sering dicari oleh orang masih masuk. Terus excavator remote control masih masuk. Mainan. Nah, mainan ini masih random ya, masih random guys. Jadi ada banyak jenis mainan kita nggak masukkan. Walaupun di sini kualitas pencariannya bagus dan volume pencariannya banyak banget, tapi nggak gua masukin karena gue pengen yang lebih spesifik lagi guys. Terus mainan excavator remote control ini masih bagus. Mainan RC ini masih bagus karena produknya tadi produk radio control, RC ya, remote control ya. Mainan remote control, nah ini masih masuk kata kuncinya. RC doang masih masuk lah guys. RC excavator masih masuk. Remote control doang masih bisa karena produknya jenis remote control. Truk remote control ini nggak gua masukin karena apa? Karena jenisnya di sini truk crane, jadi nggak gua masukin karena ini truk ya jenisnya, jadi berlawanan dengan kata kuncinya beda. Remote crane gua bakal masukin. Excavator remote masih. Jadi ini cukup banyak guys untuk kata kuncinya. Crane remote control, nah ini masuk. Ini kita masukin RC remote control, enggak, remote control excavator, RC crane, nah ini masuk. Oke, ada banyak ya yang kita dapatkan dari sini tadi, kata kuncinya ada banyak banget. Gua rasa udah cukup ya. Nah, di sini ada ubah tipe pencocokan massal. Nah, ini luas atau spesifik. Kalau luas ini ketika orang mengetikkan di pencarian ada kesalahan kata, nah ini masih masuk kata kuncinya. Tapi kalau spesifik, dia harus benar-benar spesifik mengetikkan kata kunci ini guys, baru iklannya timbul di Shopee-nya. Nah, di sini gua pakai yang luas aja karena takutnya kadang pembeli salah klik ya. Salah ketik, sorry. Ini kita konfirmasi. Oke. Di sini ada rekomendasi harga bid. Nah, ini rekomendasi yang ditawarkan oleh Shopee, guys.
1.582 per klik. Ini biayanya per klik, jadi cukup mahal guys ya. Kalau ada 10 orang yang klik pada hari ini, ya udah keluar 15.000 dan iklan kita nggak bakalan tayang lagi guys. Nah caranya gimana? Untuk yang pertama, kalian bisa klik semuanya guys. Nah kalian pilih ubah biaya iklan massal. Nah untuk biaya iklan sendiri paling murah itu ada di angka Rp200 per kliknya. Nah itu tinggal kita konfirmasi. Nah gue bakal pasang di harga Rp200 dulu. Nah jadi untuk hari pertama kita reset ya, harga di bidnya itu Rp200 aja, karena kita menyangsang juga banyak kata kunci di sini. Kita pasang 200 dulu untuk minggu pertama ya, mungkin ya sekitar 3 atau 4 harian. Kita pasang di sini dulu, kita lihat nanti performanya gimana iklannya. Kalau bagus guys, dari sini bagus, ya udah kita lanjutin dengan iklan yang ini guys. Cuman kalau dari sini nanti nggak ada yang klik atau sedikit sekali yang klik, nah kita bisa naikin bidnya. Bisa naikin jadi 500, tapi jangan langsung 1000 ya. Kita naikin secara perlahan dan juga kita reset setiap hari guys. Nah, selanjutnya di sini rekomendasi utama ini harganya segini dan kamu juga mungkin suka, gua segini guys. Nggak gua ubah. Ini biarin gua default dari Shopee. Oke, kalau sudah kita tinggal tampilkan. Nah, ini karena saldonya kosong jadi nggak bakal jalan iklannya ya. Nggak bakal jalan ini iklannya kita buat. Nah untuk selanjutnya kalian tinggal top up aja saldonya, terus kalian lakukan hal yang sama di produk selanjutnya guys. Nah ini kan ada banyak produk nih. Ini ada banyak produk. Nah ini kalian lanjutin aja satu persatu sampai kalian, gua rasa juga kalau kalian nih, kalau top up kalian gede ya 1 juta misalnya, kalian bisa iklanin semua produk yang ada di toko kalian. Jadi potensi kalian untuk mendapatkan traffic yang banyak itu lebih bagus. Nah terkadang orang juga kita dapat konversi iklannya itu bukan dari produk yang kita iklankan, tapi ketika mereka ngeklik produknya terus dia lihat toko kita ada menjual produk lain yang dia suka, nah itu bisa jadi konversi penjualan juga guys. Jadi iklan itu tujuannya untuk mendatangkan traffic agar orang datang berkunjung di toko kita dan juga melihat produk apa yang kita jual, produk apa aja. Jadi jangan berharap kalian ketika ngiklan itu langsung dapat orderan. Nah nggak gitu ya. Tapi kalau dapat orderan, nah itu anggap aja bonus. Yang penting kalian banyak banget dapat traffic agar Shopee lebih men-trigger produk kalian itu tampil di halaman pencarian dan toko kalian juga tampil di rekomendasi toko guys. Seperti itu guys. Oke, jadi cukup panjang guys ya untuk materi kita kali ini untuk iklan. Jika kalian masih bingung, kalian bisa komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.